Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada para penonton semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Arozi. Dan saya Adina Raffi Azhara sebagai MC hari ini di acara sharing beasiswa dengan tema Beyond the GPA Winning Scholarship with Your Story. Baik, pada kesempatan kali ini kami dibersamai oleh dua narasumber yang ganteng-ganteng kan ya, Din? Iya betul banget. Di sini udah ada Mas Dimas sama Mas Dafa. Mungkin boleh nih saya hai dulu. Iya, boleh. Halo semuanya. Oke, selanjutnya mungkin Mas boleh memperkenalkan diri sendiri dulu. Oke. Bisa mulai dari Mas Dimas. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku Dimas Ajita Sugianto. Di sini saya merupakan awardee dari beasiswa utama LPS angkatan kedua tahun 2025. Terima kasih. Oke, lanjut mungkin. Lanjut, oke. Mas Dafa. Halo semuanya, kenalin nama aku Dafa Al Hakim dari Teknik Industri angkatan 2022 dan aku sebagai awardee dari beasiswa Karya Salemba 4. Nah sekarang mungkin udah pada kenal nih sama mas-masnya ini. Mungkin sekarang bisa basa-basi dulu kali ya. Kalau sekarang Mas Dimas kesibukannya apa nih? Kalau kesibukannya mungkin lebih fokus di semester ini aja ya. Semester 4 kan mata kuliahnya mulai berat tuh, mata kuliah TI banget lah intinya. Yang gitu. praktikum gitu ya Iya, Mas ya. praktikum Baik, dari Mas. gue juga. Kalau Mas Dafa? Kalau aku sendiri selain sibuk akademik, ya nyelesain laporan KP, terus juga sibuk di BEM UNS. Oke, berarti emang Mas Dafa ini sibuk banget ya. Ada ya dikit-dikit lah, Nah, mencari padahal- kesibukan. Nah, padahal udah semester 6 tapi masih sibuk berorganisasi dan yang lain-lain ya, Mas. Yes. Keren. Produktif sangat banget ya, produktif. Mas. Oke. Nah, buat teman-teman di rumah, pasti udah pada penasaran banget kan buat pertanyaan-pertanyaan hari ini yang bakal kita bahas di podcast ini. Oke, betul banget. Baik, selanjutnya mungkin bisa langsung aja nggak sih kita mulai pertanyaannya, kita lemparkan kepada narasumber-narasumber yang ganteng-ganteng ini. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama dapat kami tanyakan yaitu, boleh dong Mas ceritain awal mula tahu program beasiswa yang Mas ikutin ini, gimana tuh kayak awal mula cerita atau mungkin awal ketertarikan untuk mengikuti beasiswa itu gimana sih Mas? Bisa mulai dari Mas Dimas mungkin. Oke. Terus ya dari Oke. Kiri kanan, ntar gantian boleh. Yang muda dulu. Jadi dari awal mula ketertarikan aku buat ikut beasiswa, ini beasiswa aku atau program beasiswa gitu? Untuk beasiswa Mas dulu Oh, aja deh. beasiswa Iya, aku ya. Oke. biar spesifik. Jadi sebenarnya kalau aku tuh sebelumnya nggak tahu ya kalau ada beasiswa LPS ini kan. Cuman pas itu aku emang lagi pengen buat achieve beasiswa gitu. Jadi aku sering tuh ngecek websitenya CBA, CBA.integrasi UNS, itu website dari UNS khusus buat info-info beasiswa gitu. Nah pas aku lihat ternyata ada satu beasiswa itu namanya beasiswa utama LPS. Nah dari situ baru deh aku kulik LPS. Kan kalau kalian pasti tahu lah kan LPS di bank tuh masih ada tuh tulisannya Oh iya, benar. lembaga ini dijamin oleh lembaga penjamin simpanan ya. Oh iya, betul banyak. Jadi aku kulik, oh ternyata mereka tuh ini finance gitu kan terkaitnya. Dan kebetulan aku tuh juga suka gitu sama hal-hal yang berhubungan sama keuangan gitu, Oh, iya. finance gitu. Jadi mulai dari situ aku pelajarin, habis itu aku fokusin tuh apa alasan ketertarikan aku buat join di beasiswa LPS ini gitu. Oh, oke. Jadi satu hal yang membuat aku tertarik itu karena ada keselarasan yang aku suka gitu loh. Jadi Oh, iya. mereka berhubungan dengan finance, aku juga suka nih berhubungan dengan finance kayak gitu. Oh iya, betul. Masih selaras gitu ya Mas Iya. ya. Berarti emang buat LPS ini emang lebih condong yang ke ada bidang keuangannya gitu ya Mas. Iya. Finansialnya gitu ya Mas. Finansial, iya. Oke. Mungkin buat teman-teman yang tertarik gitu dalam bidang finansial atau keuangan bisa join ke LPS atau enggak ntar bisa hubungi ke Mas Dimas secara Betul. langsung. Ditunggu. Tunggu sama Mas Dimas ya, yes. Mungkin Mas Dafa bisa. Dari aku sendiri, terutama di beasiswa KSC ini aku kenal pertama kali itu dari kakakku. Kebetulan kakakku juga awardee di beasiswa KSE tapi di beda universitas di Bandung di ITB. Terus, nah aku baru tahu kayak beasiswa KSE itu kayak gini terus dapatnya apa aja tuh aku juga tahu pertama dari kakakku. Dan setelah itu aku tahu ternyata KSE ini buka di UNS nih. Terus setelah aku baca-baca ternyata KSE ini tuh dia tuh bergeraknya lebih ke bidang yang kayak langsung terjun ke masyarakat. Oh, Dan aku cukup tertarik dengan ini dan
Setelah itu aku coba meng-apply, mungkin ini apply beasiswa pertamaku di kampus. Wow, langsung Dan keterima iya, ya. alhamdulillahnya langsung one shoot, langsung kena one kill. Oke, Terus jadi itu awal pertama kali aku tahu KSE. Jadi emang KSI ini kayak implementasinya kayak langsung dapet apa untuk masyarakat. Iya, lebih sering program-programnya langsung ke masyarakat biasanya gitu. Berarti emang cocok buat orang yang apa ya, yang suka bermasyarakat mungkin ya. Yes. Karena soalnya ya itu tadi implementasinya langsung ke masyarakat, jadi mungkin lebih kena langsung Betul. buat dampak positifnya ke masyarakat. Kebetulan KSE ini juga baru open recruitment juga kan Mas ya? Iya, lagi buka sampai tanggal 30 April. Oh, Pas banget. Nah, guys. iya. Mungkin teman-teman yang apa tertarik gitu masuk ke KSE itu bisa langsung ya guys. Soalnya kebetulan juga lagi open recruitment sampai tanggal berapa tadi? 30 April, jangan sampai ketinggalan ya. Catat ya guys ya. Catat, oke ya guys. Bisa langsung ntar tanya-tanya ke Mas. Siap. Oke. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang motivasi mas-mas ini buat dapetin beasiswa itu? Kayak, aku harus banget buat dapetin beasiswa ini gitu. Oh iya. Mungkin bisa dimulai dari Mas Dava dulu. Oke. Motivasi buat daftar atau ikut beasiswa ya berarti? Iya. Kalau dari aku sendiri itu, jujur kan tahun pertama, tahun kedua aku tuh lebih fokus ke organisasi-organisasi dan kuliah juga. Dan di situ tuh aku merasa bahwasannya selama kuliah kemarin tuh aku kayak cukup banyak mengeluarkan duit. Jadi kayak dan apa ya? Kadang tuh aku sering telepon orang tua aku misal kayak ada butuh bantuan. Nah mulai semester 4 akhir aku tuh kayak udah mulai merasa kayaknya kalau bisa aku udah mencoba lah buat nambah atau apa ya, kan biasanya kita juga bisa dapat duit dari entah magang atau kayak jualan. Nah di situ aku lebih, kalau jualan itu aku mungkin belum merasa passion di aku, belum jadi minat gitu ya. ya terus aku coba kayak oh ada nih beasiswa, dia tuh ngasih uang, ngasih ya program-program juga. Dan di situ tuh aku mulai kayak apa ikut beasiswa aja. Terus itu kan hitungannya cukup menambah uang jajan, dan ya mungkin dengan uang jajan itu kita bisa olah atau kayak kita bisa tabung lah ntar buat kedepannya. Terus kayak semisal kayak kita mau ikut entah bootcamp atau kayak kita mau belajar di luar dari kuliah tuh bisa banget pakai uang dari beasiswa gitu. Betul. Jadi emang kayak mulai semester 3 atau 4 tuh udah mulai kayak pengen mencoba di luar organisasi dan akademik juga gitu. Oke, keren banget ya motivasinya teman-teman. Oke. Mungkin sekarang bisa lanjut Mas Dimas. Oke, jadi kalau motivasiku kenapa buat daftar beasiswa itu sebenarnya udah dari SMA ya. SMA tuh aku beasiswa achiever banget gitu loh, pengen dapat beasiswa, tapi udah berapa kali apply gitu nggak pernah dapet, belum rezekinya gitu lah. Iya Mas, betul. Nah terus habis itu target utama aku kenapa pengen ikut beasiswa tuh sebenarnya simpel sih, karena pengen dapet income tambahan gitu kan. Oh iya, Nah, betul. Itu pasti. dapat benefit tambahan lah intinya di luar dari orang tua gitu kan. Betul. Apalagi sekarang banyak invest gitu kan, bisa invest. Nah aku perlu income tambahan gitu. Jadi kenapa aku coba apply beasiswa itu juga karena aku ngerasa ya itu tadi alasan utama aku, selain bisa aku dapetin income tambahan, terus benefit kegiatan-kegiatan yang didapatnya gitu, terus aku juga bisa ibaratnya mempersatukan kelas CV-ku gitu sebagai wardi kan. Betul. Jadi itu sih sebenarnya motivasi utama aku gitu. Oke, keren banget nih motivasi dari mas-mas ini. Memang berarti ya mas, salah satu apa profit atau benefit ya yang didapat dari apply beasiswa dan diterima itu emang dapat meringankan beban tua mungkin ya mas. Soalnya kita juga nambah bisa uang jajan betul, juga. kita bisa menghasilkan uang dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi nggak melulu tentang minta orang tua. Nah, buat teman-teman nih bagus banget memang untuk apply beasiswa ini, selain bisa membantu kita sendiri, kita juga bisa membantu orang tua kita. Oke, mungkin lanjut ya mas buat pertanyaan ketiga. Lanjut. Oke, by the way nih, beasiswa ini kan pasti punya banyak tahapan seleksi nih. Mulai dari apply apalah, ngisi form atau apa gitu. Nah, mungkin dari mas-mas ini bisa dijelasin ya, apa kayak tahapan seleksinya itu kayak gimana gitu. Nah, bisa mulai dari Mas Dimas.
Oke. Soal utama LPS ini tuh sebenarnya tahapan seleksinya menurut aku simpel ya dibandingin beasiswa-beasiswa lain gitu. Karena di beasiswa utama LPS ini cuma ada 2 tahapan. Jadi tahapan pertama itu tahapan administrasi. Iya. Baru kalau udah lolos tahapan administrasi bakal lanjut ke tahapan interview gitu. Nah, Oke. terus untuk persyaratannya itu kalau tahapan administrasi itu kalian perlu nyantumin sertifikat prestasi, baru ada motivation letter, skor TOEFL kayak gitu, sama surat rekomendasi, sama surat keterangan tidak menerima beasiswa lain gitu. Oh gitu. Terus kalau udah lolos tahapan administrasi gimana tuh? Nah nanti lanjut bakal ke tahapan interview. Nah interviewnya itu bakal dilaksanain sama kemahasiswaan UNS dan juga LPS gitu. Nanti kalian bakal diinterview, terus setelah interview kemudian nanti bakal ada pengumuman siapa yang keterima kayak gitu. Oke. Habis itu udah kalian udah resmi jadi awardee dari beasiswa utama LPS ya. Ternyata nggak yang sesusah itu ya Dan. Iya, ya. bener. Seleksinya nggak yang Nggak serumit panjang. serumit, yang kalian kira seribet gitu. yang kalian Iya. kira. Cukup ya diikutin tahapan-tahapannya lah. Dan itu insya Allah bisa dapat ntar ya kalau beruntung. Oke. Bisa dilanjut Mas Dava. Oke, sebelumnya aku pikir tuh KS itu simple juga, ternyata ada yang lebih ringkas juga ya. Soalnya Malahan ya. setahu aku tuh kan beasiswa kadang kayak ada ujiannya dulu atau Nah, ada itu. tesnya dulu. Kalau dari KS sendiri tuh ada 3 atau 4 tahap. Jadi pertama iya. tuh pendaftaran ini administrasi. Nah di situ tuh kalian udah ngumpulin esai-esai juga dan Oh iya. kalau esai yang di KS itu lebih ke pertanyaan sih. Jadi bukan yang kayak esai harus panjang. Oh iya. Iya. Kayak Kayak esai diri gitu. Iya bukan, esainya lebih kayak misal tujuan kalian selama 5 tahun ke depan, terus kayak kebutuhan beasiswa itu buat apa, nah terus kayak ya surat-surat lain yang kayak tadi surat apa namanya tidak menerima beasiswa lain, rekomendasi juga, kurang lebih sama administrasi. Terus tahap kedua itu interview wawancara sama paguyuban. Jadi kan alhamdulillah tahun ini aku jadi paguyuban. Nah, nanti yang daftar di KSE itu bakal diinterview sama paguyuban dulu. Oh gitu. Nanti kalau kalian daftar KSE nanti yang wawancarai bisa jadi Mas Dava Bisa ya, jadi. Betul teman-teman. sekali. Soalnya Mas Dava tadi join paguyubannya. Dimana paguyubannya yang bertugas untuk menginterview. Iya, sebagai panitia penerimaan juga. Oh, Nah, sebagai panitia penerimaan. Gitu ya guys, bisa dicatat tuh apa bekal buat teman-teman yang ingin join ke ingin apply beasiswa dimanapun kalian yang inginkan. Nah, tapi habis wawancara paguyuban ada lagi. Oh ada lagi Mas? Ada lagi ternyata. Belum selesai ada. Belum selesai teman-teman. Habis paguyuban nanti langsung ke yayasan. Jadi dari yayasan yang langsung ke wawancara. Terus habis dari yayasan baru pengumuman. Oh gitu. Jadi Jadi- emang ya Mas, Iya. Agak lebih panjang sih. Ya, Iya. lebih panjang sedikit lah. sedikit daripada yang punya Mas Dimas itu LPS, tapi nggak apa-apa lah. Asalkan kalian ada niatan dijalani, insya Allah bermanfaat ya Mas. Yes, betul sekali. Oke. Mungkin lanjut. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Waktu ngejalanin prosesnya nih, ada nggak sih kayak momen lucu atau yang berkesan sekali buat mas-mas semua ini? Mungkin bisa diceritain dari Mas Dava dulu sekarang. Aku ya. Iya, Iya. boleh, Mas. Kalau momen lucu atau apa yang paling aku ingat Iya, yang eh, berkesan. kemarin tuh pas interview kedua pas sama yayasan. Kalau aku kan udah interview pertama udah lewat nih. Dan interview pertama tuh aku ngerasa enjoy banget. Soalnya kayak ngobrol sama paguyuban, jadi kayak Enak. lancar. Nah, ternyata yang di kedua ini aku tuh awalnya juga enjoy, tapi ternyata pas di akhir itu dari yayasannya tuh ngasih masukan ke aku lah, bahwasannya kalau wawancara itu kita kalau bisa langsung matanya tuh jangan kemana-mana. Oh gitu. Heeh. Fokus gitu ya Mas. Ya harus Supaya- fokus. Mungkin wawancara di itu. situ aku grogi, jadi kayak agak gimana lah. Oh iya. Nah di situ Kasih review langsung. langsung apa ya, masukan lah buat aku, misal kayak entah ngobrol ataupun wawancara ke depan itu ya alangkah lebih baik kita langsung lihat mata ke mata gitu. Oh, iya, benar, benar. Iya. Terus kayak di situ aku merasa kayak wah, apa ntar aku nggak keterima atau apa, itu udah sangat Gitu. overthinking. Thinking. Soalnya kayak langsung dikoreksi di tempat. Oh iya. Ternyata Agak mak gitu. kerasa banget itu. Dan alhamdulillahnya keterima sih. Alhamdulillah. Kalau Mas Dimas nih gimana ceritanya nih? Oke, Mas. Oke, kalau aku karena cuma ada 2 tahapan itu. Oh iya, Nah, betul. jadi paling berkesannya tuh di pas tahapan interview sih gitu. Jadi kenapa berkesan tuh karena
di situ itu bener-bener interviewnya kan kita sama dosen kemahasiswaan dan juga sama LPS-nya langsung nih. Oh iya. Jadi aku kayak grogi banget mikir jawaban yang aku kasih tuh bakal bener-bener nentuin nih Nah, iya, apakah aku bener-bener. bakal terima atau enggak gitu kan. Nah, di situ tuh jadi kayak dan waktunya tuh durasinya lumayan singkat gitu interviewnya, jadi kayak kita bener-bener harus mikir cepet tapi jawaban yang kita kasih tuh harus tepat gitu. Tepat, gitu. bagus. Tepat dan Nah, tepat. jadi mungkin itu sih hal yang paling berkesan buat aku gitu, interview singkat tapi jawaban kamu harus tepat dan cepat gitu. Nah, Oh iya, iya. oke. Dari Mas ini berarti emang momen yang paling berkesannya pada Pas saat interview interview ya, ya. Mas. Iya, benar. Soalnya langsung gitu ke Iya. pihak mereka nya, Deg-degan gitu ya, guys, ya. deg-degan dan ya keringet dingin mungkin ya. Nah gitu. Oke, lanjut ya Mas buat Yes. pertanyaan selanjutnya, yaitu setiap beasiswa itu kan kayak ada benefitnya sendiri tuh. Misal nih paling banyak orang tahu kan kalau join beasiswa itu dapat uang saku tambahan. Iya. Nah dari Mas nih mungkin ada nggak sih kayak benefit tambahan selain dari uang saku itu sendiri? Nah itu bisa dijelasin Mas, mulai dari Mas Dimas dulu. Oke, jadi kalau di sebagai award di beasiswa utama LPS itu pasti ada benefit selain uang saku tambahan itu. Selain uang saku per bulan yang didapat itu nanti bakal ada per bulannya itu ada sharing session. Nah, apa sih sharing session itu? Sharing session itu kayak ibaratnya pembelajaran lah, kalau kita ibaratnya kuliah tapi mengenai LPS gitu. Jadi bakal dijelasin materi LPS sama pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan atau bahkan direksinya dari LPS langsung gitu. Itu by Zoom gitu. Terus ada lagi apa benefit lain itu, selain itu ada nanti tuh ada capacity building sama champion camp. Nah itu tuh apa sih? Jadi capacity building itu tahapan pertama sebagai award di LPS. Kalian tuh bakal diberangkatin ke Bogor, bakal datang ke kantor pusatnya LPS yang ada di SCBD itu. Terus habis itu setelah itu kalian ke Bogor, itu bakal dilaksanain kayak ibaratnya pematerian dan juga ada outbound tipis-tipis gitu Oh, loh. Nah itu gitu. selama 3 hari. 3 hari Iya, ya Mas, 3 hari dan 3 malam. 3 hari 3 malam. Oke. Dan itu semua fully funded dari LPS. Nggak bayar sama sekali Nggak bayar berarti sama ya. sekali gitu. Gratis. Catat Terus ya guys. Gratis. setelah itu kalian tuh nanti di akhir periode beasiswa kalian diberangkatin lagi tuh ke Bogor. Namanya yang Iya. tadi champion camp. Berarti Nah, 2 kali. 2 kali. Dua kali. Terus jadi di champion camp sebenarnya kegiatannya mirip-mirip sama kayak yang capacity building. Cuman dia itu sebagai penutupan lah. Berarti seremonial kalian sudah selesai sebagai award di beasiswa utama LPS gitu. Habis itu dan juga kalian tuh punya kewajiban. Kewajibannya itu apa? Kewajibannya itu kalian harus bikin program kerja. Oh gitu. Nah, Prokernya itu biasanya dikasih tema atau apa gitu nggak? Atau bebas aja? sebenarnya program kerjanya itu bebas. Maksudnya bebas dalam bentuk apa? Cuman tujuan utamanya itu ada satu yang dari LPS. Jadi kalian harus sosialisasi LPS ke masyarakat umum gitu. Itu target utamanya. Oh gitu. Tapi dalam bentuk apa itu bebas terserah Oh kalian. iya. Oh berarti itu bentuknya tim ya Mas? Iya, tim. Dibuat tim terus melakukan proker gitu. Iya, ya. betul. Oke, bisa dilanjut sama Oke. Mas Dava. Ini benefit di luar uang saku ya. Iya, di luar uang saku. Kalau dari KSS itu sendiri tuh programnya apa ya? Kayak kita tuh mirip kayak organisasi lagi. Jadi setelah kita keterima itu kita jadi paguyuban, peserta paguyuban, dan di situ tuh ntar ada divisi-divisinya lagi. Oh gitu. Kita ngejalanin proker-proker lagi. Tapi ya bedanya kan ini kita ngejalanin proker tapi sambil dapat uang jajan, uang saku juga. Benar. Selain itu ya pasti kan dari proker-proker itu terus kayak organisasi lagi kita ketemu orang-orang baru. Oh iya. Pasti dapat relasi tambahan baru juga, teman-teman baru dari satu universitas. Terus relasinya itu juga bisa dari luar univ. Itu ketika nanti kita visitasi antar paguyuban. Jadi misal kayak KSE UNS nih, ntar mau ke Undip, KSE Undip. Nah, ntar dapat relasi tambahan juga. Terus apa ya? Kalau yang tadi aku bilang juga kayak KSE itu lebih ke sering terjun ke masyarakat lah. Oh iya. Benar. Jadi di program itu mungkin salah satu yang aku mention tuh kayak ada namanya tuh Rumbel Aksara. Oh iya. Nah dia tuh ngajar langsung ke, jadi kayak kita ngadain bimbel gratis buat anak-anak Anak SD, kecil itu ya. SD terutama di sekitar kemarin tuh kita ngadain di gerbang depan. Oh iya. Jadi kayak kita datang ke pos ronda situ, kita buka, terus kita ngajarin buat anak-anak SD. Itu bagiku cukup seru. Jadi kayak apa ya, pelajaran SD kan cukup masih ya gampang lah, masih kayak buat diikutin. terus kayak kita ngajarin itu apa ya, menurutku ngajarin orang itu suatu hal yang emang
seru dan menyenangkan dan emang bisa bermanfaat ke mereka juga gitu loh. Betul Bisa jadi jariah juga ke kita. Soalnya kayak kita mengajarkan terus ntar mereka implementasikan itu kan kayak suatu kebanggaan juga. betul sekali. Terus kita tuh juga ada pelatihan-pelatihan. Jadi kita tuh kemarin tuh ada apa namanya TFI. Itu jadi kayak kita membuat rancangan prototype. Jadi ntar setiap KSE di Indonesia itu bikin rancangan masing-masing. Jadi ntar udah paguyuban KSE ntar dikelompokin lagi. Kayak apa ya? Kayak PKM gitu loh, maksudnya kayak Oh iya. ya bikin rancangan terus nanti yang lolos itu bakal diberangkatin kayak ada pelatihannya itu dan itu semua di full dibayarin. Jadi kayak kita tinggal berangkat, tinggal jalanin aja di sana bahkan dapat uang saku gitu loh. Dapat uang saku lagi ya Mm-mm. teman-teman. Berarti emang apa join beasiswa ini nggak cuma dapat uang saku ya mas, tapi habis itu masih ada kayak banyak proker gitu, tapi prokernya asik-asik juga ya mas tentunya. Nah, dan juga bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya dan juga bahkan masyarakat ya mas. Iya. Masyarakat juga ikut merasakan dari dampak positif dari beasiswa tersebut. Gitu. Oke, keren-keren ya Din. Iya keren banget mas-mas ini Keren semua. banget ya. Memang beliau-beliau ini mas-mas ini semua Aduh. Iya benar. sangat motivasi mungkin ya gitu. Iya. Teman-teman jangan lupa daftar juga ya. Nanti Betul. bisa tanya-tanya ke Mas Dava dan Mas Dimas. Nah gitu, dampak positifnya sangat. Oke, mungkin bisa lanjut. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau disuruh milih, tahapan mana sih yang kalian kayak enjoy banget, yang suka banget gitu loh di situ? Mungkin bisa mulai dari Mas Dava dulu. Kalau ini tahapan pas seleksi ya berarti. Iya. Iya. Kalau dari aku sendiri lebih suka pas wawancara sama paguyuban. Oh, iya. Soalnya kayak Enjoy banget. iya sesama mahasiswa juga dan di situ aku lebih aku nanya-nanya tentang KSE malah ke kakak-kakak ini nih. Jadi kayak abis selesai wawancara aku malah lanjut sharing-sharing tentang KSE. Oh, Aku mengenal lebih lanjut dari situ malah. Jadi kayak pas emang wawancara sama paguyuban tuh lebih enjoy dan lebih asik sih menurutku. Iya benar. Itu Kalau juga. Mas Dimas, Oh iya boleh lanjut dulu. Oke. Kalau dari aku tuh tahapan yang paling aku enjoy sebenarnya di administrasinya sih Oh, gitu. iya. Karena menurut aku kan paling simple kan, paling gampang lah buat dapetin syarat-syaratnya gitu. Jadi dan itu pun masih tahap awal gitu. Kalaupun misal nanti nggak lolos, udah nggak begitu kecewa gitu Iya, loh. iya, Karena kayak, masih ya tahap udahlah awal, gitu. ya. Oh, gitu ya. Jadi menurut aku yang paling aku sukain yang itu tahapan itu gitu. Cuma lebih suka lagi kalau lolos ke interview. Nah, lebih bahagia ya, Iya. lebih enjoy. paling bahagia ya kalau udah lolos ya. Nah, Udah betul lolos banget. pengumuman dan lolos gitu. Oke. Selanjutnya yaitu pertanyaan kali ini yang sering jadi momok nih, mungkin bagi para anak-anak atau orang-orang yang ingin apply beasiswa gitu. Nah, pertanyaan itu tentang IPK. Nah, itu IPK. Mitos atau fakta sih mas, kalau IPK itu berpengaruh besar sama peluang keterima di beasiswa tersebut. Mungkin kayak IPK-nya lebih tinggi maka peluang lolosnya maka lebih tinggi juga atau sebaliknya gitu mas. Bisa dijelasin mungkin ya mas gitu. Mulai dari Mas Dimas dulu. Beasiswa utama LPS itu IPK itu merupakan salah satu persyaratan buat mulainya gitu. Jadi di beasiswa utama LPS itu ada syarat IPK minimal itu 3,5 dan itu wajib dipertahankan selama kalian menjadi awardee. Itu minimalnya gitu. Cuman kalau masalah di seleksi itu dia atau enggak, nah itu aku kurang tahu juga. Mungkin jawaban kalian pas interview dengan Iya. dosen dan juga direksi-direksi LPS ini juga mempengaruhi gitu loh. Oh iya benar. Mengenai kalian diterima atau enggaknya kayak gitu kan, selain IPK tadi, karena ada pertimbangan lain juga tuh dari jawaban kalian interview, dari motivational letter yang kalian tulis, Iya betul. dari prestasi yang kalian dapetin, itu mungkin bisa jadi pertimbangan-pertimbangan lain dari pihak mereka kayak gitu. Oh iya, jadi memang banyak pertimbangannya ya. Iya. Nggak cuma IPK ya, doang gitu ya. Oh iya, tadi kan Mas bilang kalau udah jadi awardee Hmm. itu harus mempertahankan IPK Tiga minimal setengah, 3,5 iya. ya, Mas, 3,5. 3,5. Nah, itu misalkan nih kalau udah jadi awardee ini, terus
Delalah ternyata gitu Mm-mm. IPK-nya nggak nyampe tuh 3,5. Nah, apakah ada konsekuensi gitu dari LPS-nya sendiri atau gimana itu, Mas? Oke, jadi kalau dari LPS sendiri tuh sebagai uang kan kalian bakal dikasih kontrak ya, kontrak Oh iya, beasiswa gitu kan. Nah di kontrak beasiswa itu dijelasin kalau misal IPK kalian tuh di bawah standar yang ditetapin mereka, nanti mereka tuh bakal ngasih surat peringatan SP. Nah SP itu bakal sampai SP3 sebelum akhirnya kalian tuh bakal di Cut gitu ya. iya diputus kontraknya sebagai OLI kayak gitu. Berarti emang bisa diputus kontrak Iya, soalnya bisa. nggak sesuai dengan persyaratan yang harus Iya. dicukupi gitu ya, Mas. Oke. Mungkin bisa lanjut ke Mas Gafar. Oke, kalau dari aku sendiri IPK tuh juga jadi syarat minimal. Tapi kalau di kita tuh minimal IPK-nya 3. Jadi nggak setinggi LPS juga. Oh iya, benar-benar. Terus kalau apa ya, titik utama atau kayak nilai utama buat nerima beasiswa tuh menurutku enggak. Jadi kayak tadi Dimas bilang kayak emang banyak faktor juga yang kayak entah prestasinya, terus entah pengalamannya juga, atau apa ya. Kemarin tuh menurutku yang daftar KSE tuh banyak orang-orang keren dan orang-orang pinter. Jadi kan aku lihat di grupnya juga tuh ada tuh siapa teman-temanku yang daftar, dan ternyata pas mulai tahap 1, tahap 2 tuh kayak beberapa udah tersingkirkan gitu. Mungkin Bikin deg-degan juga ya. ya entah dari faktor apa aku juga kurang tahu, tapi kalau IPK sendiri tuh ya mungkin biasanya syarat pendaftaran di awal. Terus ntar kalau pas sudah tengah-tengah tuh mungkin kayak wawancara kan lebih ke ya jawaban dia juga. Terus wawancara tahap 2 juga ya lebih jawab-jawab juga. Kalau wawancara tahap 2 aku tuh lebih ke biasanya tuh dari yayasan itu bawa berkas yang udah kita kumpulin di awal. Terus kayak dicek-cek sama ditanyain sih. Jadi kayak memvalidasi berkas juga di situ. Jadi IPK tuh ya mungkin jadi salah satu syarat pendaftaran, tapi nggak jadi salah satu utama faktor buat keterima beasiswa. Betul, berarti emang gitu ya, Din. Bisa kita ambil garis besarnya ya. Kalau Kalau IPK itu nggak terlalu berpengaruh. ya benar, tapi juga termasuk dalam persyaratan. Cuman ada persyaratan yang lain juga yang harus dipenuhi. Jadi memang teman-teman yang mau mendaftar mungkin IPK itu berpengaruh, cuman ada hal lain yang juga berpengaruh. Banyak faktor lainnya Betul. gitu Jadi ya. jangan fokus ke IPK-nya aja, tapi yang lain juga difokusin atau enggak disamaratain gitu, biar semuanya balance dan bisa keterima gitu. Oke teman-teman, bisa dicatat ya, info penting tuh dari mas-mas semua. Oke. Oke, Lanjut. mungkin bisa ke pertanyaan terakhir. Ada nggak sih bocoran info beasiswa atau pesan inspiratif Betul. buat teman-teman yang lagi nonton? Nah, bisa tuh mas kayak dikasih info-info gitu, info beasiswa mungkin dari beasiswa yang diikuti mas-mas ini, atau mungkin tahu gitu dari beasiswa yang lain gitu, bisa diinfoin mas, bisa dikasih tahu gitu. Terutama beasiswa yang dari mas-masnya ini ya. Iya. Mungkin itu. bisa dari Mas Dava dulu. Oke. Info beasiswa pertama, beasiswa Karya Salemba 4 tuh lagi buka sekarang sampai tanggal 30 April. Jadi jangan sampai ketinggalan. Di situ kalian apa ya? Kita tuh nggak yang matok IPK-nya harus bagus atau kayak prestasinya harus bagus juga, tapi ya kalian coba apply aja dulu. Kalau kalian apa ya, percaya dan emang bisa, ntar insya Allah ya bakal keterima. Soalnya aku tuh modal percaya dan emang apa ya, kalau pas beasiswa aku buka juga itu bareng ada beasiswa Jarum. Tahun lalu tuh aku cuman fokus lah ikut KSE aja. Terus kalau buat info-info beasiswa lain, apa ya, setauku biasanya tuh bukannya pada awal-awal semester genap. Oh iya. Kayaknya abis ini bakal ada entah Jarum atau apa. Kalau kemarin kan yang udah lewat kayak DBI, Pertamina juga. Iya, itu pertanyaan. Udah sih, mungkin ya itu, jangan lupa daftar beasiswa KSE ya guys ya. Yang paling penting KSE guys. Oke. Bisa Lanjut dilanjut ke Mas buat Dimas. Mas Dimas. Oke, kalau dari aku, ini aku kasih info tentang beasiswa aku ya mungkin. Iya, boleh, Mas. Jadi beasiswa utama LPS. Nah itu biasanya itu open recruitment-nya itu buka pendaftarannya itu di bulan Oktober atau September. Jadi di akhir tahun Oh, lah iya, Mas. ya. Oke. Jadi buat kalian yang emang niat atau emang pengen lah buat daftar nyoba apply beasiswa utama LPS, bisa disiapin dari sekarang. Entah kalian ikut lomba-lomba buat nambah prestasi kalian gitu kan, atau mungkin kalian bisa juga jaga kuliah kalian biar Oh, iya. IPK-nya tetap stay on track gitu, stay on track di Oke. syaratnya kayak gitu kan. Oke. Terus mungkin kalau buat beasiswa-beasiswa lain, aku juga kurang tahu ya yang lagi buka apa gitu. Cuman kalau saranku ke kalian itu, kalian bisa cek
sering-sering cek websitenya si Bea, itu Oh, website dari UNS. Nah, jadi info beasiswa tuh bakal ada di sana gitu, dan apply-nya juga bisa langsung di sana Oh, gitu. gitu. Jadi si bea.integrasi.uns.ac.id. Nah, itu bakal ngasih kalian info mengenai beasiswa yang lagi buka, mulai dari kemarin Pertamina, terus ada beasiswa Pegadaian, beasiswa BI, itu macam-macam di sana itu. Oke. Jangan lupa dicatat ya guys tadi. Di Iya. mana Mas? Di Sibea. sibea.integrasi.uns.ac.id. Nah, itu bisa dikunjungi tuh laman websitenya resmi dari UNS langsung ya Mas? Iya, itu resmi dari Nah, UNS langsung. resmi dari UNS, teman-teman juga bisa langsung apply di sana dan dapat banyak informasi di sana juga, tinggal kunjungi websitenya. Dan yang paling penting nih Din, kalau mau apply beasiswa tuh yang penting coba dulu aja nggak sih Mas? Iya, Iya. yang penting Kayak percaya diri dulu Iya, nggak sih? percaya diri sama kayak dibilang sama Mas Ceritanya Dava Mas Dava tadi. tadi. Kalau emang mampu dan juga kira-kira mampu dan kira-kira bisa, coba aja dulu buat daftar Apply dan dulu. apply beasiswa yang teman-teman minati sesuai dengan ya tadi apa yang dibilang Mas Dimas, bisa mengunjungi banyak website terutama yang si Bea tadi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan kayaknya kita juga ada info ya Din. Apa Nggak sih, tuh? Din? Apa tuh? Info Nah. apa tuh? Infonya ya info tentang beasiswa. Kita bisa apa Din? Jangan lupa pantengin IG-nya HMTI UNS untuk info Anjay. lebih lanjut dari harmonisasi internal. Betul sekali. Nah di situ teman-teman bisa scroll tuh IG di HMTI_UNS ya. Yes, iya. Nah itu di sana banyak sekali informasi-informasi yang dapat teman-teman dapat, terutama yang ingin apply beasiswa. Nah di situ emang salah satu tempatnya selain dari si Bea tadi, bisa teman-teman manfaatkan buat mencari informasi yang sebanyak mungkin. Gitu ya Din? Iya, betul banget. Nggak kerasa nih kita udah di akhir acara. Iya. Mungkin dari Mas Dimas dan Mas Deva ada kalimat penutup? Iya, closing statement gitu. Iya. Atau saran Buat teman-teman teman-teman semua atau yang motivasi lagi, lagi gitu biar teman-teman semakin mantap gitu. Siapa dulu nih? Bentar. Mas Dava dulu deh. Dava Aduh. dulu. Gantian. Apa ya? Kalau saran dari aku kayak apa ya? Terutama buat ya mahasiswa yang emang mau mencoba mengapply beasiswa itu, kataku mulai sekarang udah mulai cari-cari dulu. Kira-kira baca dulu persyaratannya apa aja. Kalau emang kalian itu memenuhi di persyaratan itu, kalian coba apply lah. Maksudnya kayak jangan ragu buat apply. Nah, itu. Walaupun pendaftarnya banyak, tapi faktor penilainya itu nggak cuman dari persyaratan aja. Betul. Jadi kalau emang kalian tuh punya keunggulan di bidang-bidang lain itu, mungkin kalian bisa tekunin juga, dan pas wawancara itu kalian bisa ya nyombongin dikit-dikit lah. Soalnya Nggak flexing gitu. iya, gitu kayak wawancara juga bisa tahu lah kalau keunggulan kalian tuh apa. Jadi intinya jangan ragu untuk mencoba dan jangan malas untuk mencari info-info beasiswa. Oh, iya. Dan jangan lupa daftar beasiswa Karya Salemba 4. Betul. Soalnya kita tutup di tanggal 30 April itu sih. Oke. Dicatat ya guys, 30. Sampai 30 30 April. 30 April last oprek dia guys. Oke. Buat Mas Dimas? Oke, kalau dari aku mungkin nambahin dikit aja ya dari yang Mas Dava bilang, bener. Jadi kalian tuh harus percaya diri gitu. Jadi percaya diri, percaya sama kemampuan kalian sendiri. Dan kalau misal ada info beasiswa dan sekiranya kalian bisa apply aja dulu. Nah. Masalah diterima atau enggak itu urusan akhir. Urusan akhir. Dan kalaupun kalian belum rezekinya gitu, kalian tuh kan bisa jadi alat introspeksi gitu ya. Ya, Nah, apa sih yang kurang kayak gitu Oh, kan. iya. Nah, jadi buat pendaftaran ke depan kalian udah tahu nih yang diperbaiki yang mana kayak gitu. Terus habis itu aku juga mau ngasih info ya. Jangan lupa pantengin IG Books UNS, karena di situ nanti bakal ada info kegiatan yang bakal kita adain, dan itu bakal ngasih benefit lah buat kalian juga gitu. Nah itu ya guys, dicatat dari Mas Dava dan Mas Dimas saran-saran dan masukan-masukan ya. Berarti emang bener ya Din, Nggak cuma dari IPK, kita Betul. bisa apply beasiswa Ya, dan betul. juga bisa berkesempatan buat diterima di beasiswa tersebut. Pokoknya itu yang pertama itu percaya diri, Ya. Percaya diri terus dulu. jangan males buat cari informasi tentang beasiswa yang kalian minati. jangan pesimis juga. Jangan pesimis juga, pokoknya segala tahapannya dijalani dengan serius. Dan juga pokoknya ikuti aja lah apa yang udah disampaikan oleh
pihak beasiswa dan juga masukan-masukan dari mas-mas ini. Itu ya Mas. Benar sekali. Benar sekali. Oke, Bu. Makasih banyak Mas Dava dan Mas Dimas buat sharing ceritanya buat teman-teman semua. Mungkin buat teman-teman dimanapun kalian berada bisa nih pantengin IG HMT UNS dan tadi websitenya apa Mas? Proses IBA. Ya, buat info-info beasiswa yang lebih lanjut lagi. Oke, Mungkin sekian dari Iya. kita. Nah, akhir kata, terima kasih buat Mas Dimas sama Mas Dava Yes. karena udah mau sharing tentang pengalamannya di beasiswa LPS dan KSE kali ini. Nah, teman-teman bisa tuh melihat dan juga mendengarkan dari mas-mas itu dapat mengambil yang dapat diambil pelajarannya, dan juga teman-teman yang terkhusus yang berminat untuk apply beasiswa, jangan lupa buat menyiapkan dari sekarang, dan semua hal yang harus dipenuhi itu udah disiapin dari sekarang. Oke, Baik. mungkin kita sebagai MC bisa pamit undur diri dulu ya teman-teman. Terima Mungkin kasih. ya, next Heeh. pantengin buat sharing beasiswa selanjutnya. Oke, ditunggu ya Bye-bye. guys. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.